Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah. Kita berjumpa kembali dengan Bu Nisa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat dan selalu ceria, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Sekarang yuk siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari. Di Indonesia, banyak daerah penghasil padi. Yang terbesar yaitu berada di Karawang, Jawa Barat. Daerah utama penghasil padi ada 5 daerah, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Sedangkan lumbung padi nasional atau yang terkenal di Indonesia yaitu dari Karawang, Jawa Barat. Padi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Pembuatan padi banyak di daerah pedesaan. Pembuatan padi memerlukan proses dari pembibitan hingga menjadi nasi siap makan. Tapi, tahukah kamu proses penanaman padi sampai menjadi beras? Proses penanaman padi sampai menjadi beras yaitu dimulai dengan pembibitan padi. Dimulai dari biji padi direndam di air selama 3 hari sebelum ditanam. Pembibitan padi digunakan supaya padi siap ditanam. Selanjutnya yaitu penyemaian padi. Padi yang sudah direndam siap ditanam. Biji padi ditanam di tanah yang tidak terlalu basah atau berlumpur. Penanaman padi dilakukan agar akar padi kuat di tanah lumpur nanti. Penanaman ini dilakukan sampai tumbuh kecambah dan setinggi manusia dewasa. Proses ini berlangsung selama 40 hari. Selanjutnya yaitu pencabutan padi dan penanaman padi kembali. Padi yang sudah disemai dicabut dahulu. Padi yang dicabut artinya sudah kuat akarnya dan mampu menjadi padi siap panen. Padi yang dicabut ditanam kembali ke dalam sawah yang berlumpur dan basah. Penanaman ini sudah mencapai tahap akhir. Penanaman padi berlangsung selama 6-9 bulan lamanya. Selanjutnya yaitu pengolahan padi. Padi yang sudah siap panen selama 6-9 bulan siap untuk diolah. Pertama, semua padi dipanen dan dikumpulkan dalam wadah besar. Lalu, padi dijemur selama 1-2 hari lamanya. Setelah dijemur, padi pun digiling. Proses penggilingan padi diambil bijinya, yaitu beras. Yang terakhir yaitu pengemasan padi. Setelah penggilingan, padi diperiksa dahulu kualitas dan cita rasanya. Lalu, padi siap untuk dikemas. Padi yang sudah dikemas lalu siap untuk diedarkan kepada masyarakat. Anak-anak, apakah kalian tahu pekerjaan apa saja yang terdapat di daerah dataran tinggi dan dataran rendah? Terdapat beberapa macam tempat tinggal masyarakat Indonesia. Misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri suhu yang sejuk, pemandangan yang indah, serta tanah yang subur. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di daerah dataran tinggi antara lain yaitu ada peternakan, pedagang, dan pekebun. Dataran rendah. Dataran rendah memiliki ciri-ciri tanahnya landau dan subur. Jenis pekerjaan yang terdapat pada daerah dataran rendah antara lain ada petani, peternak, dan pedagang. Pantai merupakan bagian dari daratan rendah yang perbatasan langsung dengan laut dan sebagian daratan pantai ditutupi oleh pasir. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di sekitar daerah pantai antara lain yaitu ada nelayan, petani garam, petani rumput laut, penambak ikan, penjaga pantai, pedagang, dan petani kelapa. Daerah perkotaan biasanya terdapat di daerah dataran rendah. Ciri-cirinya terdapat banyak gedung perkotaan, mal, dan pertokoan. Jenis pekerjaannya antara lain ada karyawan, satpam, penjaga toko, buruh pabrik, dan masih banyak lagi. Mari berlatih. Menurut kalian, pekerjaan apa saja yang ada di dataran rendah? Yuk perhatikan foto-foto ini dan lengkapi keterangan pada setiap gambarnya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, udara, gas alam, dan logam adalah contoh sumber daya alam. Kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam agar keseimbangan lingkungannya tidak terganggu. Anak-anak, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Supaya keseimbangan alam tetap terjaga, maka kita harus melakukan upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang yuk kita buat peta pikiran yang berisikan tentang informasi upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam bagi manusia. Anak-anak, betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Setelah tadi kita mempelajari bermacam-macam pekerjaan sesuai dengan lingkungannya, beserta pelestarian sumber daya alam lingkungannya, yuk sekarang mari mengerjakan soal-soal berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan lingkungan. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.